Hai guys, kembali lagi sama Bang Gembel. Jadi pada video kali ini Bang Gembel akan menceritakan tentang seseorang yang begitu perkasa pada masanya ya. Senggol dong. Ada seorang pria yang sangat beruntung sepanjang sejarahnya, bisa dibilang seperti itu. Karena pria ini dipaksa untuk menghamili 200 lebih wanita. Dalam satu harinya, dia dipaksa untuk melakukan adegan sodok menyodok dari 5 hingga 10 wanita. Pasti dari kalian sangat penasaran dengan sosok pria ini, terutama nih ya, bagi kaum cewek-cewek. Pasti kalau mendengar ada seorang pria yang begitu perkasa, begitu gagah, bahkan bisa memberikan kepuasan dalam sehari 5-10 perempuan sekaligus. Pasti pria ini adalah sosok orang yang mungkin ya menjadi incaran para gadis-gadis. Maka dari itu, kalau kalian penasaran dengan sosoknya, mari kita kuak fakta-fakta tentang pria perkasa itu. Namanya adalah Pataseka. Ada yang udah tahu dengan Pataseka? Kalau belum, mari kita cari tahu sama-sama. Kalau sudah tahu, maka mari kita tahu lagi sama-sama. Pataseka adalah seorang budak yang memberontak melawan penindasan pemilik perkebunan di kolonial Brazil. Ia memimpin pemberontakan yang melarikan diri yang kemudian mengungsi ke Quilombo di wilayah Pernambuco. Pataseka adalah sebuah julukan gelar orang-orang Brazil karena keberanian dan ketangguhannya. Nama asli Pataseka adalah Roku Ros Florencio. Nama ini diberikan oleh Viscount Cunha Bueno. Dalam sebuah cerita ini, sebut aja Pataseka agar tidak asing di telinga teman-teman. Pataseka memiliki arti kaki kering dalam bahasa Portugis. Ada beberapa penjelasan yang berbeda mengenai nama Pataseka. Ada yang berpendapat karena ia memiliki kulit kaki yang kering. Ada juga yang berpendapat karena ia berjalan tanpa alas kaki di tanah yang begitu panas tanpa merasakan sakit. Ada juga yang berpendapat karena Pataseka tidak meninggalkan jejak ketika melarikan diri dari penculikan. Menurut anggota keluarga, ia memiliki anak dengan jumlah 249 dengan perempuan yang berbeda-beda. Pada 13 Juni tahun 1958, tepatnya di Santa Eudoxia, São Carlos, São Paulo, Brazil, Pataseka menghembuskan nafas terakhirnya. Semasa hidupnya, Pataseka menjadi sosok legendaris sepanjang sejarah Brazil yang hidup sebagai budak pada abad 19. Ia dikenal karena tubuhnya yang tinggi, memiliki kekuatan dan kesuburan yang sangat luar biasa. Dia menjadi ayah dari 200 lebih anak dan menjadi simbol perlawanan kelangsungan hidup bagi banyak budak lainnya. Pataseka juga dikenal dengan keberanian, kecerdasan, dan karismanya. Ia memiliki keadilan dan martabat yang begitu kuat. Ia sering memberontak melawan penindasnya dan beberapa kali mencoba melarikan diri, sekalian membantu para budak lainnya untuk melarikan diri dan bergabung dengan Quilombos di wilayah Pernambuco yang merupakan sebuah komunitas para budak yang melarikan diri. Pataseka ditangkap dan diperbudak oleh seorang pemilik tanah yang bernama Joaquim José de Oliveira. Ia bekerja sebagai buruh di ladang tebu dan juga dijadikan sebagai budak pembiakan, yang artinya dia dipaksa menjadi mesin pencetak bagi perempuan agar menghasilkan lebih banyak penerus budak dan anak-anak dari hasil produksi Pataseka agar menjadi kuat seperti Pataseka. Menurut anggota keluarga, ia menjadi seorang ayah dari 249 anak dengan wanita yang berbeda. Kebanyakan dari mereka dilahirkan dari budak perempuan yang ditugaskan pemiliknya. Beberapa dari mereka lahir dari wanita yang merdeka dari perbudakan.
karena jatuh cinta padanya, atau membayar jasa untuk mencetak anak, atau jasa sodok menyodok. Ya sangat beruntung ya si Pataseka ini kalau kita pikir-pikir. Mungkin ini bisa jadi impian para lelaki di zaman sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, gak mungkin kita bisa memberikan kepuasan dalam suatu hari dari 5 sampai 10 wanita, karena satu aja mungkin setelah permainan sodok menyodok kita harus berjalan dengan tongkat. Di sisi lain, Pataseka sangat menyayangi anak-anaknya dan berusaha melindungi mereka dari perbudakan. Dia mengajari mereka cara membaca, menulis, dan cara bertarung, serta cara bertahan hidup. Ia juga memberikan nama kepada anak-anaknya yang mencerminkan warisan Afrika dan sifat pribadi mereka. Ada sebagian besar dari beberapa anak Pataseka, mereka mengikuti jejak ayahnya hingga menjadi pemimpin Quilombos atau gerakan abolisionis. Keturunan Pataseka tersebar di seluruh Brazil dan sekitarnya. Mereka bangga dengan leluhurnya dan merayakan ingatannya setiap tahun pada 13 Juni yang merupakan tanggal kematian Pataseka. Palmira yang tidak kalah juga dari suaminya. Ia adalah seorang wanita yang kuat dan pemberani, yang berjuang di sisinya demi kebebasan. Di sisi lain, ia juga seorang tabib yang menggunakan tanaman untuk obat, untuk mengobati para budak yang terluka dan sakit di Quilombo. Dan Palmira adalah rekan setia Pataseka dan mendukung keputusannya. Bersama-sama mereka bertahan dari serangan kolonial dan mempertahankan wilayah mereka dengan gagah dan berani. Pada 13 Juni 1958, pada usia 130 tahun, ia meninggal dengan tenang di tempat tidurnya di Santa Eudoxia, São Carlos, São Paulo, Brazil. Dan kabarnya sebelum meninggal, Pataseka menginjak sebuah paku dan terjadi infeksi di bagian kakinya. Cukup aneh ya kalau dipikir-pikir. Tapi yang namanya ajal, dengan cara apapun pasti menemui juga ajalnya. Pada saat meninggal, dikelilingi oleh keluarga serta teman-temannya yang menghormatinya dengan nyanyian dan disertai doa-doa. Mengalami banyak peristiwa sejarah dan perubahan di Brazil. Ia menyaksikan berakhirnya perbudakan pada tahun 1888, proklamasi republik pada tahun 1889, serta naik turunnya beberapa presiden dan diktator, dan 2 perang dunia, dan banyak gerakan sosial lainnya. Meninggalnya Pataseka menimbulkan duka besar oleh banyak sekali orang-orang yang mengagumi keberaniannya dan ketangguhannya. Pemakaman Pataseka dihadiri oleh ribuan orang yang memberi penghormatan kepadanya. Jenazah Pataseka dimakamkan di pemakaman Santa Eudoxia, dan sebagai penghormatan semasa hidupnya, di tempat pemakamannya didirikan sebuah monumen besar untuk menghormatinya sebagaimana layaknya seorang pahlawan yang legendaris. Pataseka adalah sosok legendaris dalam sejarah Brazil yang lahir sebagai budak di Sorocaba yang dijual ke Visconde Cunha Bueno yang memberinya nama Rocco José Florencio. Pataseka adalah seorang pria yang memiliki tubuh tinggi dan kuat, yang tingginya mencapai lebih dari 7 kaki dan berat badannya lebih dari 7 pon. Ia juga dikenal sebagai budak pembiakan yang memiliki lebih dari 200 anak dengan budak perempuan yang berbeda-beda. Menurut dari berbagai sumber, Pataseka hidup selama 130 tahun dan meninggal pada 13 Juni tahun 1958. Orang tua dan saudara kandungnya sangat berbeda dengan dirinya. Mereka tidak begitu dikenal karena ia dipisahkan dari mereka ketika usia masih muda dan dibawa ke São Carlos, tempat dia bekerja di perkebunan tebu. Kabarnya semenjak dipisahkan, ia tidak pernah lagi melihat dan tidak tahu nama serta keberadaan mereka. Ia hanya mengingat semar-semar tentang wajah dan suara ibunya, dan yang dia ingat adalah ayahnya yang begitu kuat dan berani. Ia juga tidak tahu berapa banyak saudara laki-laki dan berapa banyak saudara perempuan yang ia miliki. Apakah mereka masih hidup ataukah mereka sudah meninggal?
Kehidupan pada Seka penuh dengan kesulitan dan penderitaan dan juga ketahanan dan perlawanan. Dia menanggung kebrutalan perbudakan, juga memperjuangkan kebebasan martabatnya, sehingga ia sangat dihormati. Pada Seka juga menyaksikan kengerian perdagangan budak. Ia juga membantu banyak budak lainnya untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Dia dieksploitasi oleh orang tuanya, tetapi juga menjadi pemimpin yang disegani dan juga menjadi legenda di komunitasnya. Dia adalah korban dari sistem, tapi juga pahlawan bagi rakyatnya. Pada Seka sebenarnya lebih dari sekedar nama atau julukan. Pada Seka adalah simbol dari seorang pria yang menentang rintangan dan menjalani kehidupan yang luar biasa meskipun diperbudak dan ditindas. Pada Seka juga merupakan simbol masyarakat yang menentang perbudakan. Pada Seka juga menjadi simbol masyarakat yang menentang perbudakan dan memperjuangkan kebebasan dan martabat mereka. Kisah pada Seka diturun dari generasi ke generasi sebagai contoh kekuatan, keberanian, dan ketekunan. Kisahnya telah menginspirasi banyak kalangan, dari kalangan penulis, seniman, musisi, dan aktivitas lainnya yang menggambarkan dirinya dengan cara yang berbeda-beda. Makna pada Seka juga berkaitan dengan peninggalannya. Dia meninggalkan ratusan anak yang meninggalkan garis keturunannya dan semangatnya. Ia juga meninggalkan pesan, harapan, dan keadilan yang masih bergema hingga saat ini. Mudah-mudahan dari kisah pada Seka ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Dan saya Bang Gembel, sampai berjumpa kembali di lain waktu.